Halo, apa kabar teman-teman Republik Investor? Semoga masih diberikan kesehatan ya di tengah pandemi yang masih terus berlangsung ini. Pada video kali ini, kita akan coba untuk membahas, eh, kan sekarang lagi ada nih, pemerintah kemarin udah sukses menerbitkan sukuk retail ya, jadi surat utang negara untuk retail tapi syariahnya. Nah, itu namanya SR 013. Nah, nggak lama setelah itu, sekarang pemerintah ngerilis lagi nih obligasi untuk retail. Kali ini namanya ORI gitu, seri 018. Nah, kemarin itu kita bicara sukuk retail itu sampai sukses ya. Suksesnya dia ngerilis sampai 25,6 triliun gitu. Jadi ada ya retail-retail ini kalau dikumpulin bisa beli surat utang retail itu 25,6 triliun. Padahal target pemerintah cuma 5 triliun. Artinya ada 5 kali lipat oversubscribe ya. Gitu. Itu cukup kaget sih kita gitu karena dengan kemarin kupon 6,05% masih oversubscribe gitu. Artinya investor melihat ke depan suku bunga masih akan turun. Makanya mereka istilahnya mungkin front loading ya. Jadi front loading itu beli duluan karena takut suku bunga ke depan masih akan turun. Nah, sekarang kita coba lihat dulu fitur dari ORI 018 berdasarkan dari Kementerian Keuangan. Oke, ini ya, judulnya manfaat tanpa henti bekal di hari nanti. Nah, ini klasifikasi penjelasan bedanya SUN dan SDSN, bedanya ORI sama SBR ya, Saving Bond Retail, gitu ya. Nah, tujuannya tadi ini ya, udah ada nih membiayai defisit APBN, menutupi kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang. Dan tujuannya ya memperluas basis investor dalam negeri, menyediakan alternatif instrumen investasi, jadi bagi investor retail ya, jadi nggak hanya saham gitu atau reksadana, pemerintah juga di sini ada gitu. Kalau kalian mau beli surat utang negara untuk retail, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Nah, ini sih intinya semakin banyak kita nih orang-orang retail beli surat utang dalam denominasi rupiah, itu akan semakin menekan fluktuatif atau gejolak rupiah gitu terhadap dolar. Jadi semakin banyak orang pegang surat utang dalam currency rupiah, nanti kalau dolarnya gejolak di kita itu impact-nya itu nggak banyak gitu. Saat ini kan kita masih ada impact karena ya investor asing di kita masih cukup banyak gitu ya. Terus ada mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada jangka panjang, serta mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Ini ya, apa itu ORI? Jadi instrumen SUN yang diperuntukkan bagi investor individu WNI. Gitu. ORI diterbitkan oleh pemerintah, serta ORI ini karakteristiknya adalah dapat diperjualbelikan, tradable ya. Jadi kalau kita beli sekarang, nanti harganya misalkan suku bunga masih akan turun ke depan, misalkan itu secara teori harusnya harga ORI ini akan naik gitu. Jadi teman-teman bisa merealisasikan capital gain-nya kalau harga ORI-nya naik. Nah, itu yang dimaksud tradable. Jadi ketika harganya naik dan kita mau jual, itu bisa gitu, diperdagangkan. Oke, ini strukturnya bisa dibeli 1 sampai 21 Oktober. Jadi temponya 3 tahun, 15 Oktober 2023, bisa dibeli minimal Rp1 maksimal 3 miliar. Ini per 1 KTP ya. Bisa dibeli di banyak ya, ini ada bank umum, bla bla bla, perusahaan efek dan fintech. Nah, kuponnya berapa? Ya kan? Kuponnya 5,7% nih guys. Ya, 5,7%. Gimana menurut kalian? Cukup besar atau cukup kecil? Karena ya nanti kita akan bandingin sama reksadana, oke? Ya, dan ini
ini ya, kalian bisa akses sendiri lah di Kementerian Keuangan, ini di websitenya ada kok untuk ORI. Ya, risikonya ini simulasi, kalau beli 1 juta per bulannya 5.000, dipotong pajak 700 jadi 4.000 gitu ya. Kalau kalian beli 3 miliar, kalian dapat kupon per bulan dari pemerintah 12 juta, guys. Nggak perlu ngapa-ngapain. Per bulan masuk 12 juta di rekening kalian. Tapi harus beli 3 miliar. Oke. Ya, ini end of slide presentation sih. Oke. Nah, itu tadi ya dari ORI. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau bandingin sama reksadana gimana? Kan tadi kupon ORI 5,7%. Oke, ada 4 poin sih yang saya mau highlight kalau kita mau bandingin sama reksadana. Oke. Oke ya, pertama dari sisi keamanan. Ya, dari sisi keamanan, kalau ORI, guys, itu dijamin sama undang-undang negara. Jadi baik kupon dan pokoknya itu dijamin. Jadi bisa dibilang nggak bayar kupon lah pemerintah, kan dijamin negara melalui undang-undang. Sedangkan reksadana nggak langsung dijamin undang-undang negara, gitu. Cuma disupervisi di bawah otoritas jasa keuangan. Nah, dari sisi return gimana, gitu kan? Nah, dari sisi return, oke, kita bicara tadi kupon ORI 5,7% ya. Jadi ingat tuh, kepala ORI 18 5,7. Nah, tingkat keuntungannya kita coba bandingin sama return rata-rata indeks reksadana pasar uang. Nah, indeks reksadana pasar uang itu 1 tahun terakhir ya, karena kupon ORI 18 5,7 per tahun. Jadi kita juga bandingin indeks reksadana pasar uangnya dalam 1 tahun terakhir. Itu menghasilkan return 4,85%. Masih lebih rendah dibandingkan kupon ORI yang nawarin 5,7% per tahun. Tapi kan ORI reksadana pendapatan tetap. Kalau dibandingin sama indeks reksadana pendapatan tetap gimana? Nah, kalau dibandingin sama indeks reksadana pendapatan tetap, return dari ORI memang kalah gitu. Jadi ORI hanya 5,7, return reksadana pendapatan tetap dalam 1 tahun terakhir itu menghasilkan return 6,21%. Jadi tadi ada dari sisi aman yang menang ORI. Dari sisi keuntungan, kalau bandingin sama reksadana pasar uang, yang menang masih ORI. Tapi kalau dibandingin sama indeks reksadana pendapatan tetap, itu yang menang reksadana. Nah, ketiga, dari sisi minimum investasi. Dari sisi minimum investasi, kalian bisa beli reksadana minimal 100.000. Udah banyak banget yang nawarin minimal 100.000, baik di marketplace maupun di MI-MI-nya langsung. Gitu. Manajer investasi langsung. Nah, kalau ORI minimal beli 1 juta rupiah. Gitu. Bahkan ada beberapa seri kemarin-kemarin itu minimal beli 5 juta rupiah. Artinya dari sisi minimum investasi, reksadana menang karena bisa menjangkau masyarakat jauh lebih luas. Dengan minimum investasi hanya 100.000 rupiah saja. Sorry. Nah, terakhir, jadi dari sisi minimum investasi sih kayaknya menang reksadana ya, karena bisa dibeli minimal 100.000. Oke. Terus, dari sisi jangka waktu investasi, ORI lebih cocok untuk investasi jangka menengah. Karena paling optimal investor bisa memegang sampai jatuh tempo. Dalam hal ini ORI 18 jatuh temponya 3 tahun. Gitu. Ya, tapi kalau reksadana kan jangka waktu investasinya nggak ada. Kalian bisa jual at any time. Gitu. Jadi dari sisi jangka waktu investasi nggak ada yang menang sih, karena balik lagi ke profil risiko masing-masing investor. Nah, dari sisi keamanan tadi yang menang ORI. Dari sisi return tergantung reksadana mana yang mau dibandingin, pasar uang apa pendapatan tetap. Dari sisi minimum investasi yang menang reksadana. Jadi poin-poin ini balik lagi ke kalian gitu. Kita cuma menyajikan dari sisi investor, karena kadang kebutuhan tiap investor itu kan beda-beda ya. Ada yang emang untuk jangka panjang, ada yang gimana cara saya investasi tapi sewaktu-waktu bisa dijual. Nah, itu jawabannya reksadana. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sharing ya, sharing knowledge pada kesempatan kali ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih telah menyaksikan ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan webinar, baik itu saham, obligasi, atau reksadana, nanti bisa klik link webinar di link description di bawah video ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.